Oke, kita lanjutkan. Kita masuk di bagian kecenderungan positif. Nah, secara umum kita memandang bahwa fitrah memiliki beberapa kecenderungan. Kita percaya bahwa kita punya kecenderungan positif. Meskipun kita berusaha untuk tidak positif, kita tetap punya dorongan untuk pas positif. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Teori inilah yang lebih kita kenal sebagai fitrah manusia. Apa saja hal-hal positif itu? Pertama, beragama. Beragama itu sebenarnya dorongan fitrah. Orang tidak bisa tidak beragama. Beragama itu artinya menyandarkan hidup, menyandarkan diri pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi atau lebih besar darinya. Manusia itu hakikatnya lemah. Ketika orang sadar bahwa dirinya lemah, biasanya dia butuh sandaran. Kalau Anda merasa tidak kuat menanggung beban hidup, Anda akan mencari apapun yang bisa menopang hidup Anda agar Anda kuat. Kita beragama karena kita butuh bersandar kepada Tuhan. Ada teori bahwa setingkat apapun ateis seseorang, dia pasti punya sandaran sendiri yang dia percaya. Mungkin dia tidak percaya Tuhan, tapi dia pasti punya sistem kepercayaan versinya sendiri. Itulah kenapa beragama itu fitrah. Tidak ada orang yang tidak menyembah apapun. Mungkin ada orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tapi dia menyembah pikiran, gagasan, kekayaan, atau menyembah jabatannya sendiri. Dia pasti tetap punya sesembahan. Ini karena manusia pada hakikatnya lemah. Jika melihat konstruksi manusia menurut beberapa filsuf yang memiliki jasad, mental dan ruh ini membutuhkan sandaran spiritual. Jadi disadari ataupun tidak, manusia pasti butuh beragama. Manusia butuh Tuhan. Yang kedua, kecenderungan pada kebenaran. Disadari atau tidak, semua orang cenderung ingin berada pada kubu yang benar. Tidak ada orang yang ikhlas dianggap salah. Kalaupun ada orang yang bilang, ya sudah, saya saja yang salah, sebenarnya itu cuma ucapan mulut saja, tidak sampai ke hati. Dalam hati dia tetap merasa benar, tapi di mulut dia mengalah. Karena itu kebanyakan orang tidak siap dikritik. Sebab setiap orang ingin dirinya benar. Kalaupun ada orang salah, dia pasti mencari alasan apapun untuk membenarkannya. Sebab salah satu sebab salah itu tidak enak, dan setiap orang ingin benar. Pada umumnya manusia tidak bisa menanggung perbedaan, sebab perbedaan membuat kebenaran yang diyakininya menjadi tidak benar di hadapan orang lain yang mempunyai keyakinan kebenaran yang berbeda. Hal ini disebabkan seseorang mempunyai fitrah kebenaran. Dia ingin kebenaran yang dia yakini sebagai yang paling benar, paling mutlak. Bahkan sampai ada orang yang membela kebenarannya sendiri dengan bunuh diri. Boleh jadi bagi kita itu salah, tapi bagi dia itu adalah kebenaran. Semua ini karena ada dorongan fitrah dalam setiap orang untuk berada dalam kebenaran. Yang ketiga, kecenderungan pada akhlak. Anda boleh tidak jujur, tapi Anda akan lebih nyaman dan tentram ketika Anda jujur. Sebab kejujuran adalah akhlak, sedangkan akhlak adalah dorongan fitrah. Keluar dari koridor akhlak berarti keluar dari fitrah. Jujur, amanah, bisa dipercaya, dan menghargai orang lain membuat Anda tentram dan nyaman. Karena itu kompatibel dengan fitrah Anda. Yang keempat adalah kecenderungan pada keadilan. Di dunia sosial, setiap orang suka dengan keadilan dan selalu menginginkan keadilan. Tidak ada orang yang suka dengan kezaliman, penindasan, perbudakan, penghisapan, dan semacamnya. Orang selalu menginginkan keadilan. Ini merupakan kecenderungan fitrah. Dimanapun ada ketidakadilan, kita pasti ingin melawannya. Yang kelima adalah kebebasan. Semua orang tidak mau diatur-atur, tidak mau dikungkung, tidak mau diikat atau diperbudak. Setiap orang ingin bebas. Ketika lingkungan Anda terlalu banyak aturan yang Anda rasa sangat mengekang, Anda pasti ingin berontak.
Ini adalah dorongan fitrah kebebasan yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya, keenam adalah kecenderungan pada keindahan, kebersihan, dan kesucian. Jiwa manusia cenderung ke arah itu. Setiap manusia pasti ingin tampil enak dilihat atau mengatur tata letak ruang kerja atau kamar seindah mungkin agar dia merasa nyaman di situ. Ketika merasa badannya lengket atau bau yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seseorang akan berlangsung mandi untuk membersihkan keringat dan daki. Jiwa kita memang cenderung ke arah itu, keindahan, kesucian, dan kenyamanan. Yang terakhir, ketujuh, adalah fitrah berketurunan. Kalau fitrah yang ini tidak perlu saya jelaskan, mungkin wawasan Anda sekalian tentang yang ini lebih luas dari saya. Itulah kecenderungan-kecenderungan fitrah manusia, ada yang diikuti, ada yang terselewengkan. Maka mari kita hidup beragama secara benar, berakhlak, adil, bebas, indah, dan jangan lupa menikah. Itu semua fitrah kita. Itu semua adalah kecenderungan positif manusia dan disitulah kunci kemanusiaan. Gandhi berkata, "You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean." Engkau tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan karena manusia tadi orientasinya baik, fitrahnya baik. Humanity is an ocean. Kemanusiaan itu seperti samudra. If a few drops of the ocean are dirty, kalau beberapa tetes air di samudra kotor, the ocean does not become dirty. Semua itu, samudra itu tidak akan ikut terkotori. Terima kasih. Sampai jumpa.